Yuk, selamat sore. Sekarang sudah jam 4.15. Jadi waktunya kita mulai kelas matematika pertemuan terakhir bersama Kak Zuhri. Yeay, prok 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 prok. Yeah. Nah, sekarang ada orang sebentar. Nah, hari ini kita materinya apa Kak Zuhri? Hari ini TPA lagi, tapi bagian ini, bagian apa sih namanya? Bagian bagian Oh, deret bilangan sama deret huruf. Terus nanti kalau ada waktu lagi ya bahas yang gambar yang belum dibahas minggu lalu. Minggu lalu kan gambar tuh nggak kecapai itu. baiklah. Untuk memanfaatkan waktu yang terbatas, karena ini pertemuan terakhir kayaknya bahasannya banyak nih. Saya serahkan aja Mudah-mudahan ya. Oke, siap. Saya serahkan aja langsung ke Zuhri. Silahkan, monggo. Oke, jadi sebelum kita mulai teman-teman, eh ini kan TPA, jadi lagi-lagi aku minta interaktifnya. Soalnya TPA itu mudah tapi butuh waktu cepat dan idenya gitu loh. Jadi aku berharap kita ada interaksi sih, biar biar apa ya? Biar enak aja ngajarnya. Oke, Kak. Oke. Interaksi ya teman-teman, siap. Nah, tes deret angka dan huruf. Nah, karena TPA itu materinya itu aja ya. Jadi menurutku TPA itu kuncinya lagi-lagi matematika juga ya. Matematika kuncinya adalah soal. Kalau untuk tes ya, kecuali kamu pengen dalemin kayak matematika teori ya, itu harus belajar banyak hal lagi gitu. Kalau untuk dalam tanda kutip untuk tujuan tertentu, contohnya itu lulus tes, lulus apa ya, kuncinya banyak latihan soal. Nah, kali ini kita bahas TPA tentang deret angka dan deret huruf. Nah, deret angka dan deret huruf ini itu kita mencari pola gitu loh. Uh, Mungkin teman-teman ingat juga ya, ada deret Fibonacci, ada deret aritmatik, ada deret apa lagi? Uh, Banyak hal ya, banyak ya tentang deret ya. Nah, deret itu sebetulnya pola yang apa namanya itu, yang terstruktur gitu loh, yang berlaku umum. Maksudnya itu, uh, nih langsung contoh ya. Nah, kayak gini. Ini kan berpola nih, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan nambah Zuhri, satu, nambah. Ya, presentasinya mana? oh nggak kelihatan ya? PT-nya belum tuh. Oh Atau belum aku ya, sorry. doang? Aduh, sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, udah kelihatan belum? Ntar, mana sih? Udah. Nih, Udah, kelihatan belum, Man? udah. Kelihatan. Nah, lanjut ya, nih deret angka dan deret huruf. Contohnya ini, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dari sukuku 1, kedua, ketiga, ini kan kita bisa bisa lihat nih, nambah satu, nambah satu, nambah satu, dan seterusnya. Nah, berarti polanya adalah bilangan pertama bilangan kedua sama dengan bilangan satu ditambah satu, bilangan pertama ditambah satu, bilangan ketiga adalah bilangan kedua ditambah satu, gitu gitu seterusnya. Maka kita perolehlah hasilnya 6, 7. Nah, begitu. Terus ini jadi deret itu juga bisa dipandang apa namanya itu, eh, setiap orang berbeda gitu ya. Umpamanya ini teman-teman bisa satu dikaliin 10 gitu. Nah, ini maksudnya 1 dikali 10 pangkat 1 gitu. Ini bisa juga, atau setiap sukunya nolnya nambah, itu bisa bisa juga dihitung deret kayak gitu. Jadi pola, intinya pola. Nah, berarti ini kan 10.000, selanjutnya ada 10.000, selanjutnya lagi 100.000 begitu. Begitu. Terus ini deret deret huruf. Nah, huruf gitu juga. Kita alfabet itu A sampai Z ya. Nah, A sampai Z ini bisa kita konversiin ke bilangan, bisa tidak. Nah, maksudnya bisa tidak itu kita lihat aja polanya. Jadi kayak kita hafalin gitu loh. A, B, C, D, E, F, selanjutnya apa? G, selanjutnya apa? H gitu. Nah, kalau aku secara ya aku pribadi ya, aku lebih suka nggak dikonversiin ke bilangan. Karena huruf ini kan bisa dikonversikan ke bilangan juga. Contohnya satu itu sama dengan A, dua itu sama dengan B, tiga itu sama dengan C, dan seterusnya. Nah, ini karena nambah satu lagi ya udah, berarti setelah F, G, terus H. Nah, ini
Coba kira-kira jangan dulu ya, kan ini contoh ya. Ini coba lihat dua suku AB, EF, IJ. Berarti kan setelah B ke E itu dilangkai oleh huruf C dan D ya. Nah, berarti setiap dua huruf, setiap dua huruf nanti langkai dua huruf lagi. Terus berikutnya dua huruf yang sama ditulis lagi, terus langkain dua huruf lagi. Berarti setelah J, KL, berarti KL tidak ditampilin, tapi LM ditampilin, MN ditampilin. Nah, begitu. Nah, lanjut ke soalnya. Nah, nih, silahkan coba dulu. Kira-kira jawabannya apa ya? Nanti kalau udah ada yang tahu jawabannya, chat ya. Maksudku di komen atau boleh bersuara juga. Ditunggu 1 menit. Ini mudah kayaknya nih. Gimana? Udah ada yang tahu jawabannya? Ini yang muridnya siapa sih? Gimana Hanifah, Malika, Sabrina? Coba balik ke soalnya lagi, Zuhri. Balik lagi ya. Tuh belum lihat soalnya, Kak. Siapa? Belum lihat Oh, soalnya, belum ya. hehe. Nih, Iya, dia. jadi teman-teman tolong interaksinya. Soalnya agak ini. Nah, Gak enak kalau ngajar nggak ada interaksi. Nah, tuh. Huruf, sorry. Suku pertama 15, suku kedua 16, suku ketiga 20, suku keempat 29, suku ke 5 dan 6 berapa? Sarah bilang deh, Sarah. Sarah bilang D, oke. Iya, yang lain. Nah, karena Sarah udah jawab, kita jawab ya. Atau masih mau nunggu nih? Tunggu ya, tunggu bentar. Boleh lah. Jago ya Sarah ya. Oh, Hanifah bilang D. D, oke. Wah, kemungkinan D sih ini. Oke, kita lihat dari suku pertama ke suku kedua. Itu bisa kita jaraknya itu 1. Itu bisa kita tulis sebagai 1 kuadrat. Selanjutnya 2 kuadrat. Selanjutnya 3 kuadrat. Berarti ini 4 kuadrat. Sehingga 29 plus 16 berapa? 45. 45 plus 5 kuadrat itu 70. Oke, berarti D. Yeay. Ya, benar ya. Nah, ini selanjutnya. Suku pertama 26, suku kedua 5, suku ketiga 64, suku ke berapa nih? Keempat 25 dan seterusnya dan seterusnya. Yang ditanya dua suku setelah 42. Nah, ayo cari polanya. Jadi setiap orang polanya bisa berbeda ya. Kayak tadi aku 1 kuadrat, mungkin yang lain bisa bisa dapat pola yang lain yang berbeda. Nah, intinya karena soalnya objektif, ya udah carilah pola yang kemungkinan ada optionnya gitu loh. Gitu. Ayo teman-teman, apa jawabannya? Yo, Masih menunggu. kira-kira mana dulu nih yang dilihat nih? Ya udah aku lihatnya pusing. Aku udah lama ngeliat jajaran angka sebanyak ini loh, Zuri. Ya, Kecuali duit. duit. Duit besok nolnya mau dihilangin katanya. 3 0. Digelindingin. Ayo teman-teman, apa nih? Nah, nih mungkin hintnya gini ya. Kan TPA itu perlu cepat ya jawabnya. Nah, lihatnya tuh coba lihat sekilas polanya, terus baru lihat ke yang dua suku yang ingin kita cari gitu loh. Nah, kira-kira pola mana yang berhubungan. Nah, sehingga kita tidak perlu mencari semua pola. Contoh nih, suku pertama dan suku kedua
dan keempat ke 6 gitu-gitu ya. Nah, terus kita peroleh di sini ada apa namanya, mengikuti pola yang udah ada, yang apa, yang genap-genap gitu ya. Ya jadi yang ganjil nggak usah dihitung lagi, nggak perlu diinin lagi. Karena kita perlu cepat. Dia harus cerdik gitu loh. Bukan Antara A cerdik atau ya. C. Aku lupa jawabannya. Atau C. A atau C. A atau C. Karena aku baru nemu yang depan, Rock mau ngitung yang belakang. Ayo guys, apa guys? Mungkin ada yang bisa. Nah tuh, coba tuh. Udah kita jawab aja kali ya. Sekarang Suku yang Fana udah pertama jawab tuh, nih. suku yang pertama tuh tinggal dilihat, yang keduanya aja yang Nah, agak iya. mikir. Ini nih, lihat nih. 25, 26, 25, Oh, 24. Sarah bilang A. Ah, ya. Nah, nih 26, 25, 24. Terus ini kan jarak 2. Coba nih. Nih, 26, 25, minus 1. Oh, 26, minus 1, 25. Terus suku kedua, 5, minus 6, 11. Minus 1. Terus, nah, karena 24 minus 1, itu 23. 17 minus, tambah 11. 6, itu 23. Jadi jawabannya A. Wih, Nah, sama berarti deh. kan ini suku ketiga nggak usah dihitung. Ngapain dihitung? Karena kan kita polanya udah tahu. Pola apa namanya? Pola suku kedua dan suku pertama dan suku kedua. Kalau kita hitung lagi 6, 64, 64, 53, 42. Nah, karena di sini nggak ditanya, bukan nggak tiga 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 apa? Tiga deret berikutnya, bukan tiga bukan tiga bilangan berikutnya yang ditanya gitu loh. Iya, jadi Biar emang kadang tuh deret tuh kelihatan apa mengintimidasi, jajarannya banyak, angkanya banyak, mm-mm. pusing gitu kan. Cuma kadang triknya Nah, tuh gampang gitu biasanya. yoi. Semakin Nih, panjang tuh semakin gampang. yang berkoma nih. Tapi ya, ya sama aja sih berkoma atau nggak berkoma. Bro, itu gampang banget, bro. Dia Hanifah bilang D. D, oke. Ya nih tambah 2 ya. Tambah 0,2 maksudku. Nah, ini gampang lah. Ya, Sama semua D. soalnya. Hmm. Ya, sebetulnya kalau, nah ini tips untuk bilangan berkoma ya. Ini karena deretnya ini mudah. Maksudnya itu teman-teman atau kita masih bisa dengan mudah mencari bilangan berkoma yang bisa dijumlahkan sama dengan 0,3 gitu ya. Nah, nanti kalau andaikan sulit gitu, coba dialihkan ke pecahan. Terus samain penyebut gitu. Nah, itu biasanya lebih kelihatan. Contoh nih, ini 1/10, 3/10, 5/10, bisa kita lihat seperti itu gitu loh. Nah, kalau andaikan bilangan berkomanya sulit, terus teman-teman samain penyebutnya, kaliin berapa gitu, terus baru dideretin, itu bisa juga gitu. Nah, ini kayaknya agak ribet dikit. Coba deh. Suku pertama 18, kedua 9, ketiga 3, keempat 8, kelima itu 4, keenam itu 2. Mungkin kita berbeda ya. Nggak tahu ya. Aku kemarin nih agak sulit di sini. Hanifah bilang E. He, oke. Pernah lihat soalnya, Pak Hanifah? Hmm, Terus ada yang lain? belum. Gili cepet banget Hanifah ya. Iya, makanya. Bagus lah, ini kan TPA. Nah, kita bahas ya karena udah dijawab Hanifah ya. Nah, lihat nih 18 ke 9 itu kan bisa dibagi 2. Nah, terus 9 ke 3 bisa dibagi 2 juga. Terus udah kita langkain nih, kita nggak usah lihat suku ke hubungan ketiga sama keempat tuh nggak usah lihat. Ini 8 dibagi 2 4, 4 dibagi 2 2. Nah, ini kita nggak tahu nih polanya apa. Belum kelihatan gitu loh. Intinya adalah bilangan di sini dibagi 2, hasilnya bilangan di sini. Nah, kita lihat optionnya. Kira-kira hal yang dibagi 2 dan bilangan berikutnya itu sama dengan bagi 2 bilangan sebelumnya, itu apa? Coba 7, terus bilangan berikutnya 3,5. Ini benar ya, jawabannya A. 1 dibagi 2 berapa? Bukan 6 kan? Berarti B bukan. 2/3 dibagi 2 berapa? Bukan 5 2/3, bukan. 0 dibagi 2 bukan min 3. Setengah dibagi 2 bukan 1. Ya nggak sih? Ini ada yang nanya, si Apa? Hanifah tadi bilangnya pangkat bukan, terus si Sabrina Hasna nanya kenapa nggak boleh dilihat.
nggak boleh. Oh, karena kita mencari pola kan. Maksudnya itu bukan nggak boleh dilihat. Maksudnya aku memperoleh pola tiga suku gitu loh. Jadi aku nggak lihat hubungan suku ketiga keempat. Karena aku memperoleh pola ini. Kalau kalau Ya, yang ya. jawabannya E tadi siapa ya? Oh, itu Hanifa ya. Hanifah. Hanifa itu deretnya gimana? Polanya gimana? Oh, aku lihatnya 2 pangkat 1 2 3 gitu. 2 pangkat. 2 pangkat 1 2 3. Ketemu Jadi apa kayak polanya? 2 pangkat 1, 2 pangkat yang tengah. Yang tengah. Kan 2 pangkat 1 Tengah 2, mana? 2 pangkat 2 4. Tapi sebentar 2 pangkat 3 8. Oh iya. Nah, tuh. 8 kok bener. 2 pangkat 3 8. Berarti maksudnya gimana ya? 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 8 18 ke 9 gimana? Iya, kayaknya yang deret yang ini sih yang 3 9 18 yang enggak. Nah, kan nggak memenuhi kan? Jadi harus hati-hati ya dia bilang. Haha, enggak teliti. Iya, harus Ya, hati-hati. karena kan coba lihat nih, ini polanya kan bisa bisa kita kita bentuk. Berarti bilangan ketiga berapa? 3,5 dibagi 2 kan? Ya nggak? Yang bilangan di sini. Nah, ini kan berpola, namanya berpola. Gitu. 7 dibagi 2. You mean? Heeh. Karena opsinya cuma itu yang ada. Ini emang agak ribet sih. Ini nggak tahu orang bikin soal entah bener kayak gitu entah enggak. Ya udahlah, menurut aku jawabannya itu. Pola yang aku peroleh polanya kayak gini. Kak, sebentar Jawabannya. balik Zuri. Yo. Kak, itu 9 bagi 2. Oh iya, kok 9 bagi 2 ya? Oh iya, 9 bagi 2 3 ya. Itu kan sama ya. Oh, sorry Sebentar, sorry. pelan-pelan. Kita perhatiin lagi. Sorry. Apa aku salah soal jangan-jangan? Kayaknya emang bener Malika deh, sebentar. Malika kan Gimana? Hanifah. Gimana Yang dia? pangkat 1 2 3. Tapi yang satunya 3 9 18 tuh 3 pangkat 1 3 pangkat 2 3 pangkat 3. Oh, terus di sini pangkat berapa? Tapi harusnya 18-nya Setengah jadi pangkat berapa? 7. Sebentar. Berarti kan Nggak ini bisa. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Misalnya. Tapi yang ini nggak Ini bisa. 3 pangkat 1, Nggak 3 pangkat bisa. 2, 3 pangkat 3 bukan 18. Iya, bukan 27 harusnya. Mikir tiga sih, pangkat Kak. tiga 27. Ntar aku cek soalnya ya, yang dari pengarangnya. Mana ya soalnya ya? Ya gitu, deret emang emang bisa beda-beda. Aduh, hati-hati. Karena kan yang dites kan ini kan pola pikir kan. Jadi bisa setiap orang bisa beda. Yang penting itu jawabannya sama. 18 bagi 3 berapa, guys? Oh, benar kok, benar. Oke, bentar. Hah? Daging. Oh, gini. Eh, Iya. sorry. Ini. Ya, aku nemu polanya. 18 dibagi 2 9. Ya enggak? 9 akar 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 itu 4. 4 akar 2 sama dengan 2. 7 dibagi 2 3,5. Selanjutnya adalah akar Iya, 3,5. benar. Berarti jawabannya A. Heeh. Gitu. Benar. Berarti Berarti ini salah ya, akar 2 ini. Diakarin, iya salah maksudnya itunya. diakarin bilangan sebelumnya. Ini diakarin bilangan sebelumnya. Ya berarti nanti Suku PPT-nya pertama apa? nanti PPT-nya dibenerin aja sebelum dibagiin. Iya. Jangan lupa. Sip. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Enggak. Oh, oke gitu kata Hanifah. Oke ya. Sip. Nih, Ya, lanjut paham. sukunya suku yang ditanya di awal. Dua suku di awal. Ya kira-kira sama lah ya idenya. Cuman kita pola pikir kita geraknya di sini dulu, di sekitaran ini, terus baru putar balik gitu loh. Maksudnya baru ke belakang. Kalau penjumlahan berarti kita kurang, nanti kalau pengurangan berarti kita tambah gitu aja sih. Ini jawabannya C nih, udah aku tulis, lupa lagi. Ini. Yang penting polanya kan.
Jawab aja kali ya. Ya, bebas sih. Ini mudah sih. Nih, itu kali 2. Itu juga kali 2, kali 2, Dua. kali 2. Berarti ke Yang paling belakang sering itu muncul. dibagi 2, Itu ya kan? pola yang sering muncul loh ini tuh. Nggak tahu kenapa aku sering banget lihat Apa? soalnya. Sering banget sih lihat soal yang Nah, kali dua, kali dua, kali dua. ya, ini kan kita bagi 2 kan. Intinya mikirnya gini, di sini 16, hal yang berapa kita kaliin 2 sama dengan 16. Berarti kan 8. Nah, di sini juga hal bilangan berapa yang kita kaliin 2 hasilnya 18, berarti 9. Tuh. Tadi jawabannya C. Ini lanjut. 14, 10, 6, 13, 9, 5, 12. Kalau kata guruku ya, lihat deret itu dulu waktu SMA ini. Dan matematika intinya. Kita melihat itu jangan terlalu dekat gitu loh. Maksudnya ini dalam tanda kutip terlalu dekat ya. Maksudnya kalau kita terlalu dekat kan mata kita tuh terlalu fokus ke satu hal gitu. Nah, lebih baik agak jauhin terus nanti polanya ketahuan, kelihatan gitu. Coba kalau teman-teman lihat suku 1, suku 2. Nah, eh, apa otak kita itu fokusnya di sini aja suku 1, suku 2. Coba agak ditarik ke belakang. Oh, pola pikir kita kan maksudnya otak kita fokusnya ke seluruh deret gitu. Kalau kita coba lihat pertama, set gitu. Nah, ini 14 sama 13. Oh, ini ada hubungan. Ini 12. Oh, ada hubungan gitu. 10, 9 ada hubungan. 6, 5 ada hubungan gitu. Ini lebih mudah. Ada yang tahu jawabannya? Malika bilang 8. 8. 8 Oke, gitu. ini ya yang tadi aku bilang ya 14, 13, 10, 9, minus 1, minus 1. Farel Itu. bilang 12. Jawabannya 8. Farel. C. Itu ya. Farel kamu kok bisa salah itu kamu ngitungnya gimana? Sengaja kali. Salah-salah nih Farel nih. Nih, Ya, lanjut Nek. lanjut. Nih, di tengah nih. Yang bolongnya di tengah. Ini aku ambil dari buku CPNS loh. Waduh. Biar biar ini. Oh, si Malika bilang, iya kalau dari jauh malah kelihatan polanya. Nah, ya kan? Jadi jangan terlalu dekat. Kalau kalau terlalu dekat gitu, itu fokus kita ya udah di titik itu doang gitu loh. Umpamanya suku 1, suku 2, suku 3 doang. Padahal deretnya itu ada 10 andai kan gitu. Ya udah kita lihat dari jauh aja. Bukan dari jauh banget ya, agak jauh gitu loh. Nah, kayak gini kan udah kelihatan nih. 16, 17, oh mungkin ini ada hubungan. 7, 8, mungkin ini ada hubungan juga. Nah, dan ini 142 ke 143 ada hubungan. Gitu. Ini tinggal cari hubungannya aja, hubungannya itu apa gitu. Ayo, ayo, ayo. Udah ada yang tahu jawabannya? Thank you. Ayo guys, gimana guys? D, Malika bilang. Mereka bilang D. Berasa baca cerita apa gimana? Oke, kira-kira Oh, deretnya Fas gini bilang ya. D. Malika dan Fas bilang D. Oke, mantap. Kayaknya benar deh. Nih, 7 sama 8 kan ada hubungan nih. Berarti plus 1. 3, 4 plus 1. Mungkin ya, kita coba dulu. Berarti 35. Nah, ini juga 7, 71. Mungkin plus 1 juga, berarti isinya 70. Nah, karena 16 ke 17 juga plus 1. 4142 ke 143 juga 1 gitu, plus 1. Jadi jawabannya adalah D. Yeay. Itu. Biasanya ya dari itu lebih mudah kalau dia tuh angkanya itu beda jauh gitu loh. Ini kan 7, 16, 34 kan bedanya jauh banget ya. Terus tiba-tiba 142, tiba-tiba 143 gitu. Nah, ini polanya menurut aku lebih mudah kayak gini. Kalau yang campur sorry, polanya itu campuran dan bilangannya beragam. Ada yang dari rendah, tinggi.
sedang terus langsung tinggi gitu. Itu polanya malah lebih kelihatan. Nah, makanya perlu kita lihat agak dari jauh. Nah, nih gimana nih berkoma. Nah, kalau aku orangnya agak susah yang berkoma. Ribet ngitungnya. Kalau berkoma kayak gini udah kelihatan ya polanya ya. Silakan dijawab deh. Ayo guys. Aku pakai AFK bentar karena aku salah makan kertas. Apa? Makan kertas? Loh, kertas bakpao. Oh. Maka jadi, ayo Jess. Oh, Sabrina, Hanifa bilang. Malika juga bilang C. Oh, C, mantap. Aku AFK. Nah, ini kalau dari kayak gini, kan bilangannya berkoma ya, tapi berkomanya tuh berpola. Nih, ini ada koma 2, ini ada koma 2. Udah, kita lihat yang komanya sama aja. Yang koma 4, yang koma 4 gitu, kita kelompokin gitu. Berarti ini min 5, ini min 5, terus min 5. Berarti 5,2. Terus yang ini, nah ini plus 4, ini plus 4. Berarti di sini hal berapa yang plus 4 sama dengan 9,4? Berarti 5,4. Jawabannya adalah C. Wih, semuanya jawab C. Wih, keren. Nih, udah kita masuk ke huruf sekarang. Coba. Nah, huruf. Nah, iya, kalau aku ya kekurangannya tes online atau pakai CBT atau ya computer based test itu kita nggak bisa nulis ulang atau kita nggak bisa coret-coret gitu loh. Padahal pola-pola kayak gini kan kita perlu coret. Nah, aku lebih suka pakai kertas. Gak apa-apa, nanti coret-coret di soalnya terus dihapus. Aku coret-coret di soalnya serius. Wah, Dulu aku tuh. nggak pernah hapus. Ya Ya, udah kan. coret aja. Oh, sama bener. B, Malika bilang. Nah, kan B karena udah ada yang jawab ya B ya. Nah, ini kan udah kelihatan juga nih A B C D E, harusnya kan D E F kan. Nah, tapi D E F-nya dibalik gitu. Jadi kalau kita konversiin ke angka itu malah lebih ribet, lebih lama. Ya udah mending mending mengingat aja gitu loh. A B C D E E bacanya dari sini D E F G H I berarti bacanya dari sini. G H I J K L. Nah, J K L-nya itu balik gitu loh, J K L. Berarti jawabannya adalah B. B atau L K J kalau kalau optionnya ya. Jadi kalau aku bacanya gini, A B C D E F G H I J K L. Nah, lebih lebih enak. Ini kan kalau kalau ini kita pakai kertas kan bisa kita garis ada tiga gitu. Gitu. Nah, ini mudah nih. Makin dikit makin ini sih makin rada mudah. Gimana ya? Hanifa bilang D. Nih. Oke. Nah, bisa Kelihatan kita ya. lihat ya cara cara penulisannya. Intinya huruf terus ada Y, huruf lain ada Y, terus ada huruf lain ada Y. Tapi ya jawabannya ada D atau Y. Iya. Itu mudah ya. Nih, lanjutnya. Tapi CPNS katanya dengar-dengar karena corona 5 tahun ya nggak buka PNS. Masa sampai 5 tahun sih tapi? Hmm? Masa sampai 5 tahun? 5 tahun atau 3 tahun ya lupa aku. Aku baca berita. Kalau nggak salah 5 deh. Kalau kedinasan yang buka cuman Akpol Akmil besok. Kayak tahun ini BPS pun udah nggak kayaknya. Udah nggak buka kayaknya deh. Tahun, Oh, tahun Hanifa depan ya. sama Tahun Malika ini bilang D. BPS buka. Apa? Malika sama Hanifa bilang D. Oke. Nah, coba kita tulis kayak gini ya. Tiga huruf. Terus 3 huruf berikutnya itu mengulang 2 huruf berikut yang di kolom yang di apa yang di kelompok 3 sebelumnya gitu. Jadi bisa kita jawab sebagai OP gitu.
Jawabannya adalah D, benar. Yeah. Nih lanjut. Wah ini cepat selesai nih kita nih. Wah, ini lanjut ngobrol. BTW tadi Niken bilang itu bukannya stan ya, bukan CPNS, Suri. Stan nggak buka lagi tahun ini, nggak buka. Berarti CPNS juga nggak buka ya? Tapi masa apa Iya, yang yang kedinasan juga berimbas, kena imbas. Stan nggak buka loh tahun ini. Tapi BPS buka itu STIS itu. Tahun depan kayaknya nggak buka deh BPS. Yang buka tuh Akmil Akpol paling. Terus IPDN juga mungkin. nanti stan Ayo. baru. Malika bilang C. Bilang C, oke. Kira-kira kita gini ya. AB, CDE, F, GH, IJ, K. Itu ya, udah kita tulis kayak gini. Tuh, dilangkain 2 huruf, terus tulis satunya, terus 1 huruf dilangkahin gitu. Ya udah. Jadi jawabannya adalah IS. C, benar. Waduh. Wow, gile Malika Kakak tetap jago. kayak ngitung, mikirnya cepet banget. Gile. Ya, sama Ini kalian juga. calon-calon pengisi FKKMK kayak gini ya otaknya ya. Ini kayak Hani tadi juga, Sabrina Wow, juga, pas juga tapi udah keluar ya tadi. gile, keren-keren nih. Kayaknya kalian udah jago deh TPA-nya. Ya udah ya. Kita udah latihan soal aja intinya. Nggak terlalu jelasin banget. Dan nih, gimana nih? B, C, D, E. Emang kayak gini tuh latihan soal aja. Iya, kalau TPA matematika dasar itu harus banyak latihan soal. Kalau matematika dasarnya kayak yang kemarin ya, kayak yang pertemuan pertama itu memang banyak latihan soal. Nah, tapi kalau kayak SBM angkatan kita, Van, 2017, 2018, itu kan ada matematika IPA-nya kan. Nah, itu harus kuat di teori. Nggak tahu aku kan sosum. Oh iya ya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Hanifah bilang E. Undang wah, jago. Nih plus 4, plus 3, plus 4, plus 3. Karena ini bisa kita ini kan, konversi ke bilangan. Jadi jawabannya adalah E. Benar ya? Bener. Kok Hanifah kayak bener gimana? Jangan ragu sama jawabanmu, Hanifah. Oke. Jago, jago, jago. Nih, Next. kayaknya ini soal terakhir. BTW Farel bilang, Kak, kalau masuk stan apa yang harus dipersiapkan? Tapi kan stan ditutup, Farel, ngapain kamu persiapkan lagi? Dulu aku nggak pengen masuk stan, aku takut korup. Boy. Iya, Gayus Tambunan kan alumni stan. Terus membuat stan bibit-bibit koruptor gitu. Ya, bukan gitu. Maksudnya peluang korupnya gede di sana. Hanifah bilang C. Ayo bilang C, oke. Sumpah jago banget. Ini plus 2 mudah lah ya. Nggak tahu kenapa tapi Farel bilang A. Oke, Farel. R dan U. Jawabannya adalah C. Mantap, mantap. C, benar. Ye. Nah, lanjut. Jawabannya C tuh. Aku udah, tapi polanya lihat ya, polanya. Karena aku suka nonton TV. Huh? Nggak tahu lah Farel lah. Ya, next. Udah ketemu polanya, teman-teman? BTW itu udah jawabannya, Suri. Iya. Jawaban C. Nah, mungkin aku kasih cara menurutku aja ya. Ini kan dari sini kita udah lihat nih E, F, G. Tapi 3 huruf itu kacau barisannya. Terus kita lihat 3 huruf selanjutnya. H, I, J. Terus 3 huruf berikutnya agak ngawur. Terus 3 hurufnya K, L, M. Nah, ini yang 3 huruf tiga huruf kan bisa kita kelompokkan. Nah, tapi yang ini kita baca dari belakang, U, V, W, X, Y, Z gitu. Berarti selanjutnya ini apa? Nah, kalau teman-teman lupa, nggak perlu ngingat dari A, B, C, D, E, nggak perlu ngingat dari situ. Kita cobain aja ke optionnya. Gitu loh, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, karena itu kan yang memenuhi gitu loh. Biar teman-teman punya banyak waktu
untuk jawab yang lain gitu. Kalau teman-teman di sini apa ya sebelum U ya? Nah, terus apa ya tiga huruf sebelum U ya? Nah, kita kan perlu mengingat lebih gitu loh. Ya udah kita iniin aja, cobain aja ke optionnya. Gitu. Ya ini emang kayak gitu tuh memang banyak bolak-balik Malika. Mm-mm. Ini C. Dah, selesai deh deret kita. Deret angka dan huruf. Kita tes penalaran gambar ya. Ini emang aku foto aja. Soalnya aku nggak bisa bikin gambarnya. Wih. Nih, menurut teman-teman jawabannya nomor 86 apa? 86. Gambar-gambar itu membuat Gambar-gambar yang membutuh ketelitian. visual imagery, visual imagery. Hmm. Kira-kira 86 jawabannya apa ya? Ada yang udah jawab? Ya apa guys? Nggak ada yang jawab, Han? Belum. Oh, C Sabrina bilang. oke, oke. Kenapa, Sab? Mau open mic nggak? Hanifa juga bilang C. Oke, ya benar Aza jawabannya nggak C tahu ya. kenapa bilang F. Karena ini nyari yang mirip kan? Atau yang diputar. Diputar nih. Intinya diputar. Ya Eh, kamu. diputar searah jarum jam. Searah atau berlawanan ini ya? Ini, sini, Ayo loh. sini. Ini. Dia di sini. Kayaknya searah ya? Searah jarum jam ya? Iya, benar. Ya, diputar searah jarum jam. Gitu. Aku udah jawab. Ya, 87 jawabannya E ya. Udah nggak usah kita inilah. Karena coba lihat polanya. Ini segi berapa ya? Segi 6, segi 5 lingkaran. Nah, ini saling tukar-tukar. Terus yang dalamnya itu ada yang tegak, ada yang berpotongan, ada yang horizontal. Nah, di sini juga gitu. Nah, kira-kira di sini apa? Jawabannya kayak yang memungkinkan adalah E, karena dia harus lingkaran dan dalamnya berpotongan gitu. Karena setiap ininya harus ada yang berpotongan ya. Nih, potongan, berarti di sini harusnya berpotongan. Oke, nomor 88. Ayo guys, apa ayo? Ayo Aza ini dari tadi. Bukan bintang lagi loh soalnya. Ya, nomor 88. Yang ini ya, ini nih. Yang penting itu pola pikirnya ya, teman-teman jangan asal tebak. Intinya dapat polanya gitu loh. Sabrina bilang A. Teman-teman bilang oke. Oke, bahas ya. Nih, coba teman-teman baca dari sini, lihat dari kanan ke kiri. Ini dijumlahkan kayak gini, tapi ditaruh di luar gitu loh, bulatnya. Bulat-bulat yang di dalam kotak ini dijumlahkan keduanya terus diletakkan di luar. Kalau dia di luar berarti diletakinnya di dalam gitu. Itu dari pola yang ada di atas. Nah, berarti di sini adalah karena di sini di luar semua, berarti di sini harus di dalam semua. Jadi jawabannya adalah A. Yuk, ini 89. Gimana Malika? 89. Kira-kira jawabannya apa ya?
Jadi TPA gambar itu kita nggak tahu instruksinya apa. Bisa jadi kita disuruh nebak yang berputar, bisa jadi yang menebak yang selanjutnya, bisa jadi menebak yang paling yang mirip-mirip, bisa jadi juga yang beda-beda. 89 soalnya tuh mana sih? Ini nih. Nah kira-kira teman-teman punya ide kan, Oh, gimana soalnya cara emang jawabnya begitu. ini? Soalnya emang ini gimana tuh? Kira-kira Gak ada apa soalnya jawabannya? guys, cuma ada pilihan jawaban. Ada. Ini udah soalnya Iya, langsung jawaban ini aja. Kita tinggal milih gimana kayak tes otaknya IQ mikir. itu loh. Apa? Kayak tes IQ. Iya ya kayak gini ya, Van ya. Ada salah satunya. Hanifa, Samudra sama Hanifa bilang C. Wih mantap. Semuanya Alasannya bilang. kenapa? Ini benar-benar aku pengen tahu Jadi alasannya. kalau si Samudra Gaza bilang C karena itu di luar sendirian. Oke gile, Di luar jago-jago. Benar. sendirian. Coba ini alasannya itu. Iya, itu di luar. Katanya Hanifa juga begitu. Mm-mm. Si Farel Gila, seperti jago. biasa bilang nggak tahu kenapa. Udah biarin aja deh. Oke. Nah lanjut nomor 90. Udah pada jago-jago nih. Ya udah ya, intinya di sini kota gitu. Ini kota ya udah kita cari yang kota yang mana. Berarti kan antara tiga ini ya. Nih lihat polanya nih. Segi 5 kotak bulat. Segi 5 kotak bulat. Itu yang bulat. Terus selanjutnya di sini adalah kota. Harusnya kota. Farel bilang D. Bilang D. Ya nggak mungkin dong. Dia tuh kayaknya menjawab sesuatu yang tidak mungkin dari tadi. Nah terus di sini nih lihat nih 1, 2, 3 yang di kepala rambutnya ya, rambutnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti di sini 3, 2, 1, 3, 1, 2. Ternyata alasannya Farel mirip 3. mukamu Zuhri yang D. Oh man. Tapi rambutnya enggak. Hidungnya juga enggak. Ada yang jawab selain Farel? Kayaknya yang lain mukanya kotak mungkin karena. Ya aku Malika jawab aja E, ya. Malika Apa? E, Malika bilang E, Iya. tapi ragu-ragu gitu. D. Terus tapi Hah? Hanifa bilang E. Gak jelas nih, aku bacain secara verbatim. Jadi Sabrina bilang pilihan Oke, rambutnya tuh ada jawabannya 2. adalah E. E. Yoi. Lanjut 91. Ini polanya tinggal di matanya aja ya. Yang 90 tadi. Matanya aja. Ini kan isi kosong gitu, terus isi 1, isi 2. Kosong, isi 2, isi 1. Ini isi 2 kosong berarti harus isi 1 gitu. Ya, jadi itu matanya picak sebelah, buta sama kosong. Terus udah lihat dari hidungnya. Ini isi full, ini ada kosong dikit, ini kosong. Kenapa bukan B? Karena yang kosong matanya beda sebelah. Beda Karena arah. ini yang B itu hidungnya itu yang segitiga ini ya. Ini udah isi semua. Ini padahal di sini udah ada yang isi semua. Nah, kemungkinan kan kosong. Yang pola berikutnya adalah kosong. Hidungnya harus kosong. Itu. Aku tadi mikirnya karena matanya beda yang hitam tuh. Iya, sama Van. Yang B juga hitam 1. Beda, yang arah beda. Dia sebelah kanan. Ya Oh ini sebelah gitu. kiri. Ya bisa jadi juga, tapi yang lebih relevan menurut aku hidungnya. Hidungnya. Karena hidungnya udah berpola nih. Pokoknya intinya ada yang 01, ada yang isi banyak, ada yang setengah kosong gitu. 91 lanjut. E. Halika Apa? dan Hanifah bilang Ya, E. ini putar-putar ya. Sama yang dalamnya juga. Ya gitu, 91. Nih, lanjut 92, 93, 94, 95. 92 dulu, 92. Kira-kira apa nih? Wah, ini sumpah nih agak apa namanya? Agak aneh juga. Aneh. Aku kemarin pas jawabnya agak kesulitan lihat pola atau hal yang. Aza bilang A. Wih gila cepet banget. Sumpah ya. Bener loh. A loh. Nah Aza, alasannya kenapa Aza? Gak tahu, belum bilang. Itu yang A lancip.
Ih, gila bener alasannya itu. Ya Kayaknya nih, lihat nih. Ini lancip. Ini nggak lancip. Ini juga nggak lancip. Ini nggak lancip juga. Ini nggak lancip juga. curiga. Gitu. Ya udah jawabannya A. Gila. Kamu punya soalnya ya? Iya sih, para juga bilang kayaknya punya kunci jawabannya. Iya, punya kunci jawabannya. Udah 93, 93. Kalau nggak punya kunci jawabannya ya berarti dia emang pinter cari yang exception yang kecuali, Iya. yang bukan bagian. Itu kemampuan ini loh, kemampuan spesial loh itu. Lihat Momen yang spesial. berbeda, lihat yang sama. 93. Jadi Sabrina, jadi ini tidak ada soalnya. Ya soalnya ini. Malika bilang D. Bilang D. Oke, yang lain? Hanifah juga bilang D. Oke, gila jago. D ya. Ini nyari yang berbeda ya. Mm, Ini kalau diputar mirip ini juga diputar bakal jadi ini. Ini diputar bakal jadi A B C juga. Dan D itu nggak ada satupun yang mirip kalau diputar. 94. Nah, ini 94. 94 kayaknya butuh ketelitian juga nih. Jaring, tentang jaring. Ya nih guys, apa nih guys? Aku tuh udah ngeliat soal jenis kayak gitu tuh capek tuh. Karena di fakultas tuh sering banget. Wedeo. Jadi kalau aku masuk asesmen intelijensi kelas itu, wah, setiap hari. Sumpah? Iya kan, kan jenis tes IQ kan banyak kan. Terus kita suruh nyobain gitu kan. Kalau kita ngetes masa kita gak tahu soalnya kan lucu gitu. Iya, Kita iya, benar nyobain deh. juga ya. Banyak banget lah. 94 apa? Ada yang udah jawab? Belum belum. BTW abis ini apa ya Zuri? Apa? Abis ini apa sih materinya? Habis ini? Yang Udah gambar selesai. subrit kayaknya tadi banyak dah. Iya, karena orang-orang cepet jawabnya. Jadi kalau cepet jawabnya ya udah kita cepat kelar. 94 apa? Belum ada yang jawab nih. Belum belum. Ayo guys, bingung kenapa? Tidak bisa menjawab kenapa? Kalau Tentang bingung jaring nih, tanya. tentang jaring. Kalau bingung tanya saja. Apa ini? Kalian pandangin doang juga nggak bakal ketemu lu. Kalau bingung tanya aja. Udah kita jawab ya. Nih, menurut aku itu jawabannya B. Kenapa B? Ingat, hal yang titik-titik di sini. Kalau titik-titik di sini, berarti artinya kita melipat kota ini ke belakang. Nah, kalau kita melipat ke belakang, berarti kan garis potongnya itu kayak yang A, itu nggak kelihatan. Terus yang atas kita lipat ke yang ini, yang apa sih, setengah lingkaran yang sebelah kiri kita lipat ke atas. Karena yang ada cuman kayak gitu. Berarti jawabannya B. Karena ini C nggak mungkin, lebih lebih ramping nggak mungkin. D juga nggak mungkin. Kenapa? Karena yang ini nggak dihilangin gitu loh. Walaupun ditekuk gitu, padahal ini kan bukan tentang ditekuk atau enggaknya, tapi cuman dilipat gitu aja. Ini juga ditekuk. Udah gitu. Terus 95 ini jaring ya, ini bisa lah. Jawabannya adalah B ini yang 95. B, Nah, C. kok Astagfirullahaladzim. Karena ininya segi empat. Apa sih namanya ini? Persegi gitu. Yang samping-sampingnya persegi. Padahal yang B ini kan persegi panjang nih. Enggak, Nih kalau coba lihat nih, ini kalau A persegi. juga persegi panjang. Ya, yang A persegi panjang, D persegi panjang, E juga persegi panjang. Udah selesai, Van. Sulit. Terus ada yang Iya. tanya gitu. Ada Nah, tanya ada gitu. pertanyaan enggak? Nanya PR. Wah, tadi udah ada yang nanya Sabrina. Bener nggak, Sab? Sabrina minta lagi soalnya. Enggak ada lagi. Nggak ada lagi, nggak ada. Nggak ada, habis. Kalian kecepatan. Kecepatan. Kalian udah jago. Kamu ngomong kayak gitu dibacain dan kita lihat juga loh kamu ngetik. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang nggak ini. Nggak open mic. Nggak open mic. Open ini. Speaker kali. Kedengerannya gimana, sorry. Ayo, apa ayo, ada pertanyaan. Nonton doang.
Matematika itu apa aja sih sebenarnya sampai lupa aku. Atau ada yang mau Wah, tanya tentang matematika, statistik, aktuaria. Nah, itu serumpun kan sama aku. Ya udah kalau mau tanya-tanya boleh. bangun ruang. Sampai jam berapa, Van? Seperti biasa aja. 10 menit lagi kali ya? Ya saya serahkan pada Zuri. Ya, ayo teman-teman. Kalau ada yang tanya tentang matematika, tentang aktuaria. Oh nih, Hanifa, aktuaria. Nah, aktuaria itu kayak gini loh. Dia tuh eh, apa namanya itu irisan dari matematika, statistika, dan bisnis atau ekonomi. Nah, mata pelajarannya di aktuaria itu eh, pola pikirnya itu pola pikir matematik. Terus daya analisanya itu juga matematik dan statistik. Jadi statistik itu kayak alat gitu loh. Ya, Campuran dia bikin campur mumet. bikin mumet yang enggak juga sih, enggak mumet-mumet amat kalau kamu suka ya Berlebihan. enggak mumet. Nah, terus Yang dia juga membedakan itu berpikir apa? tentang bisnis. Karena kan aktuaria itu tentang ini loh, memprediksi gitu loh. Teman-teman tahu kan aktuaria itu tentang asuransi gitu. Contohnya mudahnya gini. Jadi asuransi itu adalah kita menjamin seseorang itu gitu. Atau mungkin ini konotasinya gini. Gini, seorang aktuaria itu berpikir kira-kira kalau ada pelanggan kita yang mau minta asuransi kita, ketika dia kecelakaan, kan asuransi itu banyak ya, asuransi kecelakaan, kematian atau itu disebut asuransi jiwa, ada asuransi umum. Kita ambillah asuransi jiwa dulu ya. Nah, contoh nih, ada seorang yang pengen asuransi jiwa. Nah, kita harus ngitung kira-kira kalau dia meninggal, kita itu rugi nggak sih ngambil dia gitu. Contoh gini, dia bayarnya baru dua bulan gitu. Terus dia meninggal, kita rugi nggak ngasih dia santunan? Itu yang dihitung. Nah, ngitungnya pakai apa? Ngitungnya pakai statistik. Nah, mikir yang tadi itu kan mikir bisnis, untung rugi gitu loh. Nah, dan apa namanya? Prediksinya itu adalah prediksi matematik gitu. Ini Balik ke multidisiplin ilmu. kematian. Dan satu lagi ya, alat yang perlu lagi untuk bagi aktuaria itu aktuaria matematik, dan kayaknya sekarang udah hampir semua semua jurusan deh. Jadi harus bisa programming. Bukan harus bisa, harus tahu lah, harus tahu tentang programming gitu. Kalau teman-teman tahu machine learning juga, machine learning, data science, data analis, apalagi ya, business intelligence. Aku juga ambil programming loh. Nah tuh, Safa ya, kita semester 1 ya Safa ya, dapat tuh C++. C++. Iya, programming C++. C++. Jadi statistik tuh alat, eh ini apa namanya, programming tuh alat, pola pikir matematik, dan juga harus tahu perhitungan bisnis gitu-gitu. Makanya kalau teman-teman tahu isu-isu yang berkembang kayak asuransi kesehatan gitu ya, BPJS kesehatan itu loh, bangkrut ya karena banyak ini, menurutku ya, ini jangan teman-teman ambil sebagai sumber ya, tapi aku mau share aja menurutku, pemikiranku. Itu karena penduduk Indonesia bayarnya baru dikit, tapi sakitnya berat gitu loh. Contoh nih, dia uh, ada satu orang, dia ikut baru 2 bulan gitu, tapi dia kanker dan harus cuci darah gitu loh. Dan dia pakai BPJS, ya bangkrut lah BPJS-nya kalau nanggung nanggung dia gitu. Nah, dan apa namanya? Dan asuransi kayak BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, negara itu wajib menjamin gitu. Di salah satu undang-undangnya kayak gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini jauh banget ya kita belajar. Gitu. Luas belajarnya. Jadi kalau teman-teman mikir matematika itu ya bukan bukan kita ngitung-ngitung kayak tadi, ngitung pola gitu, bukan. Tapi matematika itu tentang pola pikirnya gitu loh. Tentang sebetulnya kenapa sih gitu hal tersebut terjadi itu. Jadi menurut aku kalau statistik itu hanya mampu menjawab bagaimana. Pertanyaan bagaimana. Contoh nih, bisnis juga gitu menurutku. Ini sudut pandangku lagi. Contoh,
bagaimana perusahaan ini bisa jadi bertumbuh gitu. Tapi dia menjawab kenapa, mungkin dia nggak bisa. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah itu kalau jawab pertanyaan kenapa hal tersebut terjadi itu udah matematik. Kayak perlu optimisasi, perlu apa namanya tuh, perlu studi lapangan gitu-gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab matematik menurut aku. Aktuaria pun gitu. Aktuaria masih sampai di pertanyaan bagaimana cara, apakah gitu-gitu. Kalau kenapa itu udah dalam. Ada pertanyaan lagi? Ayo guys. Ayo. Aku suka By the sebetulnya, way, suka itu statistik emang aktuaria. ya. Nanti belajarnya keuangan juga, matematika keuangan, finance math. Terus ada akuntansi juga belajar, ekonomi mikro, makro juga belajar. Tempat paling angker, aku nggak ngitung-ngitung gitu. Mau MIPA tuh kata Safa tuh. Banyak tempat angker di UGM. Oh males ya Siapa ngitung-ngitung kayak gitu. MIPA lumayan sih katanya. deketnya Mas kamu UGM Oh horor. iya. Karena Mas kamu UGM bekas Psikolog kuburan dong, gitu. psikologi dong. Iya makanya kita kena geserannya Mas kamu, geserannya Mas kamu. Kan sebelum dibangun tuh kayak kuburan Cina gitu. Oh iya. Kamu bisa gitu. Aku nggak Ya pernah. katanya mengungsi gitu, gosipnya mengungsi. Aku nggak pernah malam-malam juga sih di UGM, ngapain lama-lama. Sumpah, Paling organisasi malam-malam sih. di UGM. Kamu Apa? nggak ada kelas malam gitu, Pak Zuri? Kamu nggak pernah malam, nggak ada kelas malam Nggak kita. ada. Kita di MIPA tuh enaknya Nggak, gitu ya, kalau Saf ya. pengganti ada. 5 di tempat lo ya 5:10 itu udah harus kelar. Masa sih aku sampai jam 6 ada loh. Oh iya. Aduh, ayo lo. Wah, aku 5:10 Saf terakhir. Nggak boleh Aku jam lewat cuy. dari jam itu. FKKMK juga serem. Kakak, semuanya UGM tuh serem karena kampus tua dibilangin. Kecuali mungkin yang Aku nggak fakultasnya pernah baru. malam-malam di kampus loh Zuri. Zuri kayaknya anak rajinnya langsung balik. Pernah, aku kan organisasi kemarin, Ya Saf. makanya. Oh iya makanya. Tapi ini doang, aku sampai paling maksimal jam 10. Pernah sih sampai jam 12-an tuh pernah, waktu rapat KM. Weh, aku himpunan loh, Saf, kamu tahu gak sih? Apa? Makanya kan. Aku himpunan. Iya tahu. Ya Kahim makanya kan berarti harusnya matematika pernah dulu. malam-malam. Kahim. Si Sarah bilang kamu gak ada praktikum yang bulan 8. Aku juga gak ada, Sarah. Aku Nggak pagi ada. praktikum, aku pagi. Nggak Di ada. tempatku praktikum Paling itu lama jam cuman perlu otak sama perlu laptop udah gitu. Tapi aku tuh ada satu dosen yang kadang ngadain kelas tuh maghrib. Terus kita pulangnya abis isya. Gile, ngapain Nah, kuliah itu malam? pas di situ tuh gelap. Sabrina, bener. gila rapat sampai jam segitu. Iya, kalau Iya. organisasi Rapat jam 12, jam Tapi- 10 tuh bisa. iya, tapi nggak diusir semua nggak sih ya. tapi di MIPA Iya. tuh diusir. Nanti kalau diusir kita Iya, itu MIPA loh, diusir ya, Saf ya. pindah. Aku korban diusir. Aku juga pernah diusir. Nggak cuma di MIPA guys. Batas tuh jam 10, tukang parkirnya kasihan. Iya sih. Kalau Emang Tapi kalau masih cowok bukan desain kalau di aja. sekre enggak ya. Kalau ke sekre gitu enggak. Iya, Tapi mohon kalau maaf. cewek ke sekre sampai lebih dari jam 10 harus pulang. Kalau cowok boleh kok. Ini. Nginep Oh. juga ada. Gaza, kamu Karang Taruna. Wih, gile. Karang Taruna tuh sama Safa berarti. Jangan-jangan Sama-sama. yang ngechat kamu samudra. Nah, kita minta Aza nge-share baterai kita ya. Gile tempat Sarah jam 12. Lama amat, Sar. Jam 12 malam, jam 12 siang. Wih, Aku kok rapat tuh pindah-pindah banyak terus. ternyata loh. Malika juga Karang Taruna. Makan giliran makan tuh. Bahasannya sama terus. Aku nggak ikut Ada. karakter. Ya nggak apa-apa lah, berorganisasi biar ini, biar bisa teamwork. Iya, kata Pak BB. Aku kalau siap ngomong timur, sekarang kita Pak BB. Wah ini direkam. Oh iya. Gak apa-apa, kan kita nggak gosipin. Kita ngomongnya langsung. Iya sih ya. Ngomongin siapa? Tapi bagus kok Pak BB. Ini lo Niken rajin banget. Pulangnya Siapa? pal-palan maghrib. Niken. Iya nih kan bisa ya kamu. Wow. Apa? Apa mungkin anak kesehatan emang kayak gitu kali ya? Iya kali ya. Oh, Niken ini nih kayaknya dia
ada kegiatan luar kampus nggak nih Ken? Mungkin ya, dugaanku gitu. Karena nggak mungkin lah mahasiswa nggak pernah sampai jam 8. Oh kelasnya. Oh, kelasnya. Iya, aku juga. Aku nggak ada, kelasku selesai 5.10. Lebih dari itu nggak Kelasku pernah. juga Kelas selesai saya jam tuh 4. udah lah main HP doang sih. Masih direkam, maaf Bapak dariku. Ih, di tempatku mana bisa kayak gitu. Nah itu matematika tuh ini kalau kalian ya adik-adik, adik-adik mau kuliah di Adik-adik. matematika. Di matematika tuh kaku, dosen-dosennya dosen-dosen udah agak sepuh gitu. Jadi dia kaku Kamu kok orangnya. ini sih ngejek dosen kamu pas lagi di record lagi. Bukan ngejek, tapi ini kenyataannya gitu dan dosenku ngakui. Oh, Jadi sekarang tuh udah kayak milenial gitu loh mereka loh. Dosen-dosen yang agak senior gitu udah lumayan milenial sekarang. maksudnya apa coba? Iya, karena ya gimana ya? Ya Chapternya banyak. Nah, ini mungkin satu pertimbangan juga bagi teman-teman yang pengen masuk matematika. Matematika di UGM itu teoritis. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Matematika UGM itu teoritis. Statistiknya agak bisnis. Agak bisnis, tapi arah ke data gitu. Aktuarianya kan masih baru ya, belum terlalu kelihatan, tapi kayaknya hampir mirip kayak statistik. Fisika kayaknya teoritis juga deh. Nah, karena di matematika UGM ya, yang paling bagusnya itu adalah kelompok aljabar. Nah, karena di Indonesia ini menurut aku ya, universitas itu membagi gitu. Maksudnya punya passionnya masing-masing gitu. Kalau UI itu matematikanya rada ke bisnis, matematika terapan gitu loh. Kalau di ITB itu matematikanya arah ke teknologi karena dia ITB kan, teknologi Bandung gitu. ITS juga gitu. Itu yang teman-teman perlu tahu. Jadi menurutku kita nggak perlu banding-bandingin universitas. Contohnya nih, wah matematika UGM lebih bagus dari matematika ITB atau matematika ITB lebih bagus dari UI. Padahal mereka punya jalannya masing-masing gitu loh. Jalan ninja masing-masing. Jalan ninja. Iya. Dan gitu pun kayaknya jurusan-jurusan lain juga nggak sih Van? Terutama tuh psikolog tuh agak beda tuh. Di Kenapa? UGM masuk sosum, di UI masuk MIPA kan? Masuk MIPA, masuk saintek kan? Ya. Nah tuh. Sosum. Undip yang masuk saintek. Unpad ya? Undip 4. Nah itu loh, itu yang menurutku perlu diketahui sama mahasiswa, sama calon mahasiswa loh. Karena nggak semuanya sama. Aku kemarin tuh masuk matematika UGM emang pengen rada ke aktuarianya, statistiknya gitu. Masuknya UGM. Teoritis, tapi ya nggak apa-apa. Aku bikin kurikulum sendiri. Unggulan UGM dengan kampus lain apakah? Lol. Privilege. Privilege-nya ini Presiden Jokowi. Reputasi. Dan apa namanya itu? Rata-rata menteri S1-nya UGM atau setidaknya S2-nya. Pokoknya alumni UGM lah, menteri banyak. Dapat kuota 4 GB. Iya, per hari. Per hari kan nggak Edward habis. Yuda yang udah kamu searching tuh. Safa. Aku juga searching dulu kemarin pas pada bilang Edward Yuda ki sopo, aku searching juga bareng Safa. Aku nggak ngerti juga. Tapi tetap aja walaupun aku udah searching aku kayak masih nggak paham apa ya. Nggak kenal loh, iki sopo lek gitu. Bener. Kita emang udah seminggu, Mbak. Aduh. Mimpi Sar. Apa-apa, Mimpi dulu. Sabrina. Sabrina. Salah sih. Ini nggak dimatiin aja recordingnya lagi. Matiin Saf. Udah belum tanya-tanya seriusnya. Kayaknya udah nggak serius nih udah ngomongin cowok itu siapa. Oke, sebentar kita tutup dulu. Tadi segitu aja ya, apa namanya pelajarannya. Mungkin nanti besok setelah bahasa Inggris yang hari Senin, hari Kamisnya tuh ada pertemuan terakhir guys. Itu tuh nanti lebih sharing-sharing kuliah. Nanti juga kita undang dari subunit kita, ada dari fakultas lain. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, siapkan pertanyaan ya. Ini anggap aja kayak itu loh, apa sih acara yang alumni datang ke sekolah memperkenalkan Iya, apa sih? Apa sih namanya itu? Sosialisasi. Iya, itu namanya apa dah? Ya, itu lah. Ya, sosialisasi kampus. Oh, itu sosialisasi kampus. Aku nggak ikut waktu itu karena di Surabaya ada itu kan. Faculty fair. Faculty fair, ya. Apa nih Ken?
Kayaknya beda dari kan kita cuma datang sosialisasi gitu doang. Nah ya itulah pokoknya ya. Jadi sampai jumpa besok. Senin ada bahasa Inggris dan Kamis ada kita sharing-sharing. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Nah,